Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi investasi obligasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Livia Nudri Rahmadani dengan NIM 201600131. Lalu, untuk penyajian materi akan disajikan oleh rekan saya. Yang pertama, Regita Cahyani Febrianti dengan NIM 201600095. Yang kedua, Lila Silvia Rahmawati Dewi dengan NIM 201600116. Lalu yang ketiga, Nur Fadilatus Sadia dengan NIM 201600134. Selanjutnya, untuk penyajian materi akan saya serahkan kepada penyaji. Investasi obligasi. Nah, investasi obligasi ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi obligasi yang dikelompokkan sebagai investasi tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir adalah investasi obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, untuk masing-masing pengelompokan ini akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Yang pertama ini adalah investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan apa sih yang dapat diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi? Ya, saham. Saham adalah aset keuangan yang dapat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah perusahaan tersebut memiliki obligasi yang dapat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan mengizinkan sebuah perusahaan mengukur obligasi pada nilai wajar melalui laba rugi, asalkan perusahaan tersebut konsisten dalam menerapkannya. Misalnya nih, nilai wajar obligasi PT Asri Mulia pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 39 juta, maka PT Alam Persada mencatat dan mengakui laba perubahan nilai obligasinya sebagai berikut. Penyesuaian nilai wajar investasi obligasi pada keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar obligasi sebesar 1 juta rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Investasi obligasi tersedia untuk dijual. Obligasi yang tidak ditetapkan untuk dinilai menggunakan nilai wajar dan juga tidak akan dimiliki sampai jatuh tempo dikategorikan sebagai obligasi tersedia untuk dijual. Saat pengakuan awal, obligasi yang termasuk dalam kategori investasi tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan langsung dengan perolehan obligasi tersebut. Nah, selanjutnya ada penurunan nilai investasi obligasi tersedia untuk dijual. SAK atau bisa disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa penurunan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain harus diklarifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai. Meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Investasi obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Obligasi yang dibeli dengan intensi untuk dimiliki hingga jatuh tempo tidak perlu dinilai pada nilai wajar. Sepanjang umur obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, metode suku bunga efektif merupakan metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi suatu aset keuangan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Untuk selanjutnya yaitu penurunan nilai investasi obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terdapat bukti objektif
bahwa investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai. Nah, amortisasi sendiri adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang atau hak cipta secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periodenya. Maka, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan present value arus kas pada masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif di awal. Nah, diskonto sendiri adalah jenis potongan atau bunga yang pembayarannya wajib dilakukan pada saat pencairan. Untuk selanjutnya, jumlah investasi harus dikurangi, bisa secara langsung atau dengan mengkredit akun investasi. Nah, atau dengan menggunakan akun cadangan. Untuk selanjutnya, jumlah kerugian diakui laba rugi. Selanjutnya, ada pembatalan rugi penurunan nilai obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Jika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui seperti meningkatnya peringkat kreditur atau debitur, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik, baik secara langsung atau dengan menyesuaikan akun cadangan. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.